Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, namo budaya, adil katalino bacuramin kasaruga, basengan kajubata, arus, arus, arus. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3 beranggotakan Aska Apriani dengan NIM C2057201004, Priska Nadia Kristina C2057201008, Muhammad Rifki C2057201009, Yan Paterama C2057201010. TOGAP, The Open Group Architecture Framework, pertama kali muncul pada tahun 1995, versi 1 sampai dengan sekarang 2011, versi 9.1. Terdiri dari metode dan komponen untuk menilai, membuat, menggunakan, dan memelihara dari sebuah arsitektur perusahaan. TOGAP dipilih untuk mengembangkan perancangan strategis sistem informasi dikarenakan ruang lingkup yang luas, lengkap, mudah dimengerti, dan manfaatkan konsep terminologi ISO IEC 42010-2007. TOGAP dikembangkan oleh The Open Group, gratis, dan open source digunakan oleh perusahaan. Beberapa pengertian TOGAP adalah metodologi dan kerangka arsitektur perusahaan yang telah terbukti digunakan oleh organisasi termuka di dunia untuk meningkatkan efisien bisnis. Standar arsitektur perusahaan yang paling menonjol dan dapat diandalkan, memastikan standar, metode, dan komunikasi yang konsisten antara para profesional arsitektur enterprise. Profesional arsitektur perusahaan yang fasih dalam standar TOGAP memiliki kredibilitas industri yang lebih besar, efektivitas kerja, dan peluang karir. TOGAP membantu praktisi menghindari dikunci dengan metode berkepemilikan, manfaat sumber daya secara lebih efisien dan efektif, dan mewujudkan pengembalian investasi yang lebih besar. Selanjutnya adalah Arsitektur Development Method atau ADM. Elemen kunci dari TOGAP memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. TOGAP menjelaskan aturan untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang baik daripada menyediakan seperangkat prinsip arsitektur. ADM adalah fitur paling penting yang memungkinkan sebuah perusahaan mendefinisikan sebuah kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut ini adalah struktur ADM, Recruitment Management. Baik, selanjutnya di sini ada framework TOGAP atau ADM. Di sini terdapat 8 fase, yaitu yang fase pertama arsitektur fashion, yang kedua itu bisnis arsitektur, yang ketiga itu ada information system arsitektur, yang keempat itu ada teknologi arsitektur, yang kelima itu ada opportunity and solution, dan yang keenam itu ada migration planning, dan yang ketujuh itu ada implementation governance, dan yang kedelapan itu ada arsitektur change management. Next. Di sini terdapat fase A, yaitu arsitektur fashion, menjelaskan bagaimana kemampuan baru akan memenuhi tujuan bisnis dan tujuan strategis dan mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan ketika diimplementasikan. Nah, mencakup pengembangan sebuah arsitektur fashion fase inisial, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Sedangkan pada fase B ini terdapat bisnis arsitektur, yaitu merupakan prasyarat untuk pekerjaan arsitektur di domain lain seperti data aplikasi, teknologi, dan oleh karena itu merupakan aktivitas arsitektur pertama yang perlu dilakukan
jika belum dipenuhi dalam proses organisasi lainnya, seperti perencanaan perusahaan, perencanaan bisnis strategis, dan rekayasa ulang proses bisnis. Mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Next. Pada fase C terdapat Information System Arsitektur, yaitu menggambarkan bagaimana arsitektur sistem informasi perusahaan akan memungkinkan arsitektur bisnis dan visi arsitektur dengan cara yang membahas permintaan pekerjaan arsitektur dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan mencakup data dan aplikasi yang dibutuhkan. Nah, pada fase yang keempat, fase D, yaitu teknologi arsitektur, di sini merupakan visi arsitektur, bisnis target, data, dan blok bangunan aplikasi disampaikan melalui komponen teknologi dan layanan teknologi dengan cara menjawab pertanyaan pekerjaan arsitektur dan kekhawatiran pemangku kepentingan, yaitu di mana penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio, katalog yang meliputi perangkat lunak dan juga perangkat keras. Next. Pada fase E, opportunity dan solution adalah fase yang secara langsung berkaitan dengan implementasi, yang tugasnya adalah mengidentifikasi paket pekerjaan utama atau proyek yang dikerjakan. Fase F, immigration planning, adalah perpindahan arsitektur dasar ke arsitektur target dengan menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi yang terperinci dengan memerlukan pertimbangan sejumlah masalah teknis, tidak sedikit yang berkaitan dengan sarana untuk memperkenalkan perubahan pada sistem operasional. Next. Fase G, implementation government, adalah praktik dan orientasi di mana arsitektur perusahaan dan arsitektur lainnya dikelola dan dikendalikan di tingkat perusahaan. Fase H, arsitektur change management, memastikan bahwa arsitektur mencapai target bisnis serta menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru. Next. Preliminary melibatkan pekerjaan apapun yang dilakukan dengan mengadopsikan ADM untuk menentukan kerangka kerja khususnya organisasi baik menggunakan hasil TOGAP atau hasil kerangka kerja lainnya. Requirement gathering adalah bagian di mana kita menentukan proses di mana persyaratan untuk arsitektur perusahaan diidentifikasi, disimpan, dan dimasukkan ke dalam dan keluar dari fase ADM yang relevan. Sebelum berakhirnya penjelasan materi ini, mengapa memilih TOGAP? TOGAP digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan di mana terdapat metode dan alat terperinci untuk mengimplementasikan arsitektur untuk membedakannya dari rangka kerja IE lainnya. Keuntungan menggunakan kerangka kerja TOGAP adalah fleksibel dan open source. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok 3. Untuk tugas arsitektur, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna untuk para pendengar. Kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di presentasi kami selanjutnya.